Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan dengan Riyadhus Shalihin beserta syarahnya Bahjatun Nadhirin. Kita telah menyelesaikan kemarin Kitabul Adab secara umum. Kita sekarang masuk Kitabu Adabit Ta'am, yaitu kitab etika makan atau tata krama makan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala babut tasmiyati fi awwalihi wal hamdi fi akhirih. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, bab menyebut nama Allah pada permulaan makan dan alhamdulillah pada akhirnya. Ya. Jadi kitab ini kitab adab makan, yang mana masuk di dalamnya adalah minum. Jadi bukan berarti makan saja, tapi juga termasuk di dalamnya adalah minum. Namun kalau menurut Syekh Salim ya, walaupun termasuk minum, dalam bab ini kata beliau, ini khusus untuk makan. Lakinnal murada huna ma yuqabilu syarab. Yang dimaksud di sini kata Syekh Salim, yaitu yang berlawanan dengan minum. Jadi makan minum ini adalah makan khusus. Hadits yang pertama, an Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sammillaha wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik, muttafaqun alaih. Dari Amr bin Abi Salamah, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Umar bin Abi Salamah, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammillah, hendaklah kamu menyebut nama Allah. Wa qul bi yaminik, dan hendaklah kamu makan dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan hendaklah kamu makan dari apa-apa yang dekat denganmu. Muttafaqun alaih. Ini pernah dijelaskan ya, yang lalu hadis nomor 304. Hadis ini banyak faedahnya. Di antara faedahnya adalah pentingnya kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang perlu diberikan nasihat. Jadi Rasulullah memberikan nasihat, terutama kepada yang muda-muda, terutama kepada yang belum ngerti. Walaupun masalah-masalah yang tampaknya adalah sepele. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula yaitu adab tata cara makan dalam Islam. Tata krama makan dalam Islam. Apa tata krama makan dalam Islam? Yang pertama-tama adalah baca bismillah. Bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim. Yang benar bagaimana? Bismillah saja titik atau bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat hadisnya ya, selalu kata-kata samillah, sebutlah nama Allah. Bismillah, itu aja hadisnya. Bagaimana kalau ada orang baca bismillahirrahmanirrahim? Boleh apa enggak? Khilaf di kalangan ulama. Ya, baca bismillah itu khilaf. Ya. Kalau menurut Syekh Salim itu bid'ah. Menurut beliau bid'ah. Kalau menurut Syekh Utsaimin enggak bid'ah, boleh. Karena makan termasuk Rahman dan Rahimnya Allah. Walaupun hadisnya itu bismillah. Seandainya ada orang baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, itu boleh. Karena makan itu termasuk Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau Syekh Salim bid'ah, ya silahkan dengan pendapatnya. Kita hormati aja. Manusia ada kelirunya. Semuanya bisa diambil, semuanya bisa ditolak, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya yang enggak tepat kalau mau nyembelih bismillahirrahmanirrahim. Sering ya. Enggak cocok ya kalau nyembelih bismillahirrahmanirrahim dengan Allah
yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya. Kalau nyembelih enggak cocok. Kalau nyembelih bismillah, Allahu Akbar. Ya. Jadi bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim juga boleh nyebut nama Allah. Kemudian di antara adab makan pula adalah makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan penting. Bagaimana kalau bawa sendok garpu? Boleh, garpu untuk bantu saja. Tapi ketika masukkan ke mulut pakai tangan kanan. Jadi boleh pakai garpu bantu ya, supaya makanannya enggak tumpah-tumpah, enggak keluar, ditahan oleh garpunya. Tapi ketika masukkan ke mulut pakai tangan kanan. Ya. Jadi bukan kanan kiri, dengan tangan kanan. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, hendaklah kita makan dari yang terdekat, yang telah dihidangkan. Ini penting ya ikhwan, ini adab. Ini adab sekali. Bahkan kadang orang itu menilai kita ketika makan. Itu ada ya, orang itu menilai orang lain ketika dihadapkan kepada makanan. Ada beberapa cara nilai orang. Di antara cara nilai orang itu dalam bermuamalah. Kita tahu orang. Jadi jangan muji orang dulu sebelum pernah bermuamalah dengannya ketika muamalah. Atau ketika safar, ketika bepergian. Karena ketika safar biasanya orang itu tersingkap aslinya, kelihatan aslinya. Kemudian juga di antara cara menilai orang adalah ketika makan. Bagaimana cara makannya dia. Kadang orang udah makan lupa segalanya, udah kayak enggak sadar, modus sekali. Jadi orang nilai, oh berarti ini perlu dididik lagi. Ya. Apalagi thalibul ilmi, ya, itu diperhatikan oleh orang. Ya dekat-dekat aja. Itu waduh yang jauh kok enak-enak sebelah sana ya. Sabar aja wis. Sabar aja untuk enggak makan. Walaupun kita kepingin sabar untuk enggak makan. Makannya dekat aja, itu adab, itu akhlak. Kita latihan nahan nafsu. Nanti ada kalau punya uang saya beli. Iya. Daripada nanti orang menilai enggak baik, ini enggak ada akhlaknya orang ini. Ini enggak ada akhlaknya. Begitu. Kecuali kalau di rumah kita sendiri ya, yang jauh-jauh sana jalan 100 meter enggak apa-apa. Rumah kita sendiri, yang beli kita sendiri. Ini ketika kita di hadapan orang lain. Ada orang lain. Apalagi orang yang bukan famili kita, bukan kerabat kita. Apalagi memang orang yang kita khawatir dia itu nilai kita, dinilai. Orang yang bisa menguasai perutnya, dia akan bisa menguasai agamanya. Orang yang tidak bisa menguasai perutnya, dia nggak bisa menguasai agamanya. Jadi menilai orang dari perut juga bisa. Jadi orang yang asal makan aja berarti agamanya nggak benar. Orang yang bisa menguasai perutnya, insya Allah dia bisa menguasai agamanya. Mengontrol nafsunya perut, fudulut ta'am, kelebihan makanan. Apakah ada hubungan antara gemuk dan kurus dengan makanan? Ya, nggak ada hubungan ya. Ada orang makannya banyak tetap kurus. Ada orang makan biasa ya gemuk. Ya, itu pembawaan takdirnya Allah. Ya, takdir Allah gemuk dan kurus. Nggak ada hubungannya dengan terpuji dan tercela. Gemuk, kurus, pendek, tinggi, hitam, putih, takdirnya Allah. Itu enggak ada hubungan dengan tercela atau terpuji. Kalau putih terpuji, hitam tercela, ada takdirnya Allah itu. Kalau buruk, kalau apa, macam-macam ya, itu takdir Allah. Tidak ada hubungan dengan tercela dan terpuji. Ini penting ya ikhwan, makan dari yang dekat-dekat. Apalagi thalibul ilmi sekali lagi diperhatikan oleh orang. Apalagi orang ngajak antum makan dalam kapasitas sebagai thalibul ilmi, diperhatikan cara makannya. Iya. Walaupun kita masih pengen makan lagi, makannya sudah banyak tadi ya, kayak gunung. Tambah lagi, enggak, jangan diperhatikan orang itu. Diperhatikan orang. Nah, bagaimana saya kalau enggak gitu enggak kenyang? Bagaimana solusinya ini? Itu dari kebiasaan saja, kebiasaan. Kita bisa membiasakan diri kita makan banyak, kita bisa membiasakan diri kita makan sedikit. Kalau kita biasakan makan sedikit, insyaallah sedikit itu sudah kenyang. Kalau kita biasakan makan banyak, ya kita enggak akan kenyang kalau enggak makan banyak. Ya, jadi masalah bukan banyaknya, yang masalah adalah gizinya. Ya, porsinya mungkin sedikit aja tapi mencukupi. Pilih yang istimewa-istimewa, daging-daging aja pilih ya. Pokoknya dekat-dekat. Ini penting ya ikhwan, ini penting sekali. Jadi itulah adab tata cara makan dalam Islam.
Kemudian selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Bunda Aisyah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Apabila seorang dari kamu makan, maka hendaklah menyebut nama Allah taala. Baca bismillah atau juga boleh bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita di TK dulu diajari doa mau makan. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu hadisnya dhaif. Itu hadisnya dhaif ya. Dhaif. Jadi yang sahih itu cuman bismillah. Bagaimana kalau orang baca doa tadi yang hadisnya dhaif? Maka kita kembali kepada pendapat para ulama tentang mengamalkan hadis dhaif boleh apa tidak. Nah, ini penting juga dijelaskan. Kalau menurut ulama al-mutaqaddimun, ulama salafus saleh, ahli mustalah hadis, di antaranya adalah Ibnu Shalah, Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya, mereka-mereka yang ahli mustalah hadis, Al-Iraqi juga, mengamalkan hadis dhaif itu boleh dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, an yakuna fi fadailil a'mal. Hendaklah hadis itu dalam fadilah-fadilah amal, keutamaan-keutamaan amal. Bukan akidah, bukan hukum, bukan halal haram, keutamaan amal. Yang kedua, an la yakuna ad-dha'fu syadidan. Hadisnya tidak sangat dhaif. Karena ada dhaif jiddan, ya, tidak sangat dhaif. Kemudian yang ketiga, an yakuna tahtal asal. Hadis ini berada di bawah kaidah-kaidah, prinsip-prinsip syariat. Tidak menyimpang dari kaidah-kaidah syariat yang telah ada. Jadi hadis ini enggak sendirian. Ternyata menurut kaidah-kaidah syariat, hadis ini benar. Menurut kaidah syariat. Kemudian yang keempat, an la na'taqida anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu. Kita tidak boleh meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkannya. Empat syaratnya boleh diamalkan dan diterangkan hadis ini adalah dhaif. Itu beda pendapat ulama tentang mengamalkan hadis dhaif. Kalau ulama mutaakhirun, ulama belakangan kebanyakan enggak boleh. Syekh Al-Albani itu bilang enggak boleh. Hadis dhaif pokoknya enggak boleh, selesai. Nah, di sini ada pendapat. Yang benar yang mana pendapatnya? Ya semuanya benar, semuanya adalah ulama, semuanya ijtihad. Tergantung kita yakinnya yang mana. Kalau saya lebih cenderung kepada ulama mutaqaddimun. Mutaqaddimun, ulama-ulama zaman dahulu. Tapi sebenarnya Syekh Al-Albani sendiri juga banyak menguatkan hadis-hadis dhaif. Sehingga hadis yang oleh mereka dianggap sebagai hadis dhaif itu oleh Syekh Al-Albani ditemukan jalan-jalan yang lain, penguat-penguat, sehingga naik derajatnya menjadi hasan, menjadi kuat. Itulah alasan beliau kenapa kok enggak boleh mengamalkan hadis dhaif, karena sudah banyak hadis yang sahih. Seperti itu. Kemudian dan insyaallah nanti kita juga akan masuk di Hisnul Muslim ya, bagaimana tata cara doa, tata cara makan, doa-doanya. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan jika seseorang itu lupa menyebut nama Allah pada permulaan makannya, maka hendaklah dia menyebutkan dengan bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Kita lupa enggak baca bismillah, tengah-tengah makan baru ingat, atau akhir makan kita baru ingat, maka kita baca bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Maka kita dianggap telah membaca bismillah semenjak awal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ya. Di antara kandungan hadis ini yaitu disyariatkan membaca bismillah ketika hendak makan. Kemudian di antara kandungannya pula, apabila kita lupa membaca bismillah pada permulaannya,
maka kita membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awalnya dan akhirnya. Jadi kalau tengah-tengah baru ingat atau akhir baru ingat, bacanya ini dan tidak masalah. Kita dianggap telah baca bismillah dari awal. Dan memang inilah sifat dasar manusia. Manusia itu sifat dasarnya adalah lupa. Ya, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Itulah manusia. Makanya Allah tidak menghukum kita kalau kita lupa atau kita salah enggak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah enggak sengaja. Dan kalau kita baca doa ini, Allah langsung jawab. Allah mengatakan na'am, ya. Artinya Allah tidak akan menghukum kita kalau kita lupa atau kita salah enggak sengaja. Kemudian hadis berikutnya itu nanti juga hampir sama faedahnya. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan li ashabihi, la mabita lakum wa la 'asha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kamu, seorang masuk rumahnya lalu menyebut nama Allah ketika masuk rumah itu dan ketika makan, setan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat tinggal bagi kamu di rumah ini dan juga tidak ada makan malam. Jadi masuk rumah menyebut nama Allah, ketika makan juga menyebut nama Allah. Masuk rumah zikirnya apa? Apa zikir masuk rumah? Gimana? Gimana Abdul Rahman? Ya, bismillah walasna, bismillah kharajna, wa 'ala rabbina tawakkalna. Kemudian juga ada riwayat, Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj. Bismillah walasna wa bismillah kharajna, wa 'ala rabbina tawakkalna. Ya, atau minimal kita baca bismillah, menyebut nama Allah. Kemudian kalau ada orang di rumah kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Masuk rumah baca nyebut nama Allah. Demikian pula ketika makan nyebut nama Allah. Maka setan mengatakan kepada teman-temannya, kamu gak bisa nginep di rumah ini dan kamu juga gak bisa ikut makan. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Apabila dia masuk rumah gak menyebut nama Allah, ketika masuk itu maka setan mengatakan kamu bisa nginep di rumah ini. Ya. Wa illam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'isha. Apabila dia ketika makan juga enggak menyebut nama Allah, setan mengatakan kamu bisa nginep di rumah ini dan juga bisa sekaligus makan malam. Rawahu Muslim. Jadi setan punya teman-teman ya. Kalau kita baca bismillah masuk rumah, setan enggak bisa nginep di rumah kita. Kita enggak baca bismillah, setan nginep di rumah kita. Bahkan juga ketika kita makan, kalau kita enggak baca bismillah, setan ikut-ikutan makan. Bahkan lebih dari ini, iya. Hubungan suami istri juga para ulama mengatakan, kalau enggak baca bismillah, setannya ikut andil baca doa. Jadi setan ketemu dengan teman-temannya. Ada satu cerita ya. Cerita ini kita ambil hikmahnya aja. Cerita ya, kita ambil hikmahnya. Jadi ada setan gemuk dan setan kurus. Ketemu dua setan ini. Yang kurus bilang, waduh kamu kok bisa gemuk, gimana caranya? Yang gemuk bilang, ditertawakan, kamu kok kurus kenapa? Ya. Akhirnya bilang yang gemuk itu, kalau saya ini enak, orang yang selalu saya ikuti gak pernah baca bismillah. Masuk rumah gak nyebut nama Allah, makan gak nyebut nama Allah, hubungan sama istri pun gak nyebut nama Allah, pokoknya hubungan aja. Sehingga saya bisa tinggal di rumahnya, makan bersama dia dan ikut merasakan hubungan sama istrinya. Waduh enak kamu ya, kata yang kurus. Kalau saya ini payah, dia zikir terus ini kepada Allah. Mau masuk rumah zikir, saya gak bisa masuk rumahnya. Mau makan zikir, saya gak bisa ikut makan. Mau hubungan sama istri zikir, saya gak bisa ikut hubungan suami istri. Mungkin itu diambil dari hadis ini ya, ceritanya. Wallahu a'lam. Yang jelas memang setan itu seperti manusia, mereka juga makan dan minum. Di antara kandungan hadis ini, kullu ma lam yudhkar ismullahi alaihi yai'as syaitan minhum. Segala yang disebutkan nama Allah atasnya,
segala yang disebutkan nama Allah atasnya, maka syaitan putus asa daripadanya. Jadi bismillah jangan dikira itu hanya sekedar rutinitas, ada khasiatnya itu. Bismillah, ada khasiatnya. Syaitan sangat terpengaruh dengan kata-kata itu. Walaupun kadang kita menyangka nggak ada masalahnya, nggak ada pengaruhnya, nggak ada kekuatannya, ada. Bismillah. Kemudian di antara kandungan hadis ini, asy-syaitanu yuraqibu ibna Adam. Syaitan itu selalu mengintai manusia. Kita diintai terus oleh syaitan. Kalau kita lalai, kita disergap oleh syaitan. Dan itu juga diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas. Jadi syaitan mengintai kita terus. Kalau kita lupa enggak zikir, syaitan datang. Kalau kita zikir, syaitannya lari. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, asy-syaitanu yabitu fil buyutil lati lam yudhkarillaha ta'ala fiha wa ya'kul min ta'ami ahliha idza lam yadhkuru ismallahi 'alaiha. Syaitan tinggal di rumah yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya, dan syaitan ikut makan apabila mereka makan tanpa menyebut nama Allah atasnya. Syaitan ikut hadir. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, likulli syaitanin atba'un wa awliya. Tiap-tiap syaitan itu punya pengikut dan punya para wali, para pelindung. Jadi syaitan punya teman-teman banyak. Selanjutnya, hadis berikutnya, wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Hudzaifah semoga Allah meridainya, beliau berkata, kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'a yadahu. Kata sahabat Hudzaifah, kami apabila menghadiri suatu acara makanan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak meletakkan tangan kami ke makanan itu sehingga Rasulullah yang memulai meletakkan tangannya di makanan itu. Jadi mereka enggak mau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman, pada suatu kali kami menghadiri makanan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa' fadahabat litadha'a yadaha fit ta'am fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Lalu pada saat itu datang seorang jariyah. Jariyah bisa diartikan budak wanita, bisa diartikan anak kecil, perempuan. Dia datang seakan-akan dia didorong, ada yang mendorongnya. Lalu dia meletakkan tangannya di makanan itu. Rasulullah belum meletakkan, dia meletakkan dahulu, mau ngambil makanan itu dulu. Akhirnya oleh Rasulullah tangannya dipegang tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jaa'a a'rabiyyun ka'annama yudfa'. Kemudian datang orang Arabi, orang Badui, seakan-akan dia didorong, ada yang mendorong. Yang dorong ya setan. Didorong supaya enggak baca bismillah, keburu-buru mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha biyadihi, lalu Rasulullah memegang tangannya juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yastahillu at-ta'ama an la yadhkura smallahi ta'ala alaihi. Ya, sesungguhnya syaitan itu merebut makanan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Wa innahu jaa'a bihadhil syariyah liyastahilla biha, dan sesungguhnya syaitan datang dengan anak perempuan ini supaya merebut makanan tersebut melalui dia. Fa akhadtu biyadiha, lalu aku pegang tangannya. Fa jaa'a bihadhil a'rabiyyi liyastahilla bihi fa akhadtu biyadihi. Lalu syaitan datang dengan orang Badui ini untuk merebut makanan tersebut, lalu aku pegang tangannya. Walladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadayhima. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya tangan syaitan itu berada di tanganku bersama tangan kedua orang tersebut. Jadi Rasul memegang tangannya perempuan tadi dan memegang tangannya Badui tadi. Yang dipegang di samping tangan dua orang tadi juga sekaligus tangannya syaitan yang mendorong mereka untuk mengambil makanan tanpa baca bismillah. Ya.
Tsumma dzakara rasmallahi ta'ala wa akal, kemudian Rasulullah menyebut nama Allah, barulah beliau memulai makannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara kandungan hadis ini juga penting ya ikhwan. Min adabit ta'am an yantadhira as-saghiru hatta yabda al-kabir wal fadil fil akal. Di antara adab makan, tata cara makan, hendaklah yang muda menunggu yang tua, dan yang lebih utama dalam makan. Jadi kita ngalah dulu, fadhol, Anda dulu silakan. Fadhol. Jadi yang muda-muda menyuruh yang tua-tua mendahulukan, ibu bapak didahulukan. Bahkan seorang tabi'in namanya Ali Zainal Abidin, beliau ini enggak berani makan bareng ibunya. Kenapa? Karena khawatir nanti ibunya melihat makanan kepingin ngambil, dan dia ambil lebih dulu. Jadi dibiarkan ibunya makan dulu, kemudian baru beliau yang makan sisa daripada ibunya. Karena khawatir nanti mendahului makanan yang telah diinginkan oleh ibunya. Jadi ini adab ya, fadhol silakan. Jangan nanti begitu difadholkan ya, cepet-cepetan ya. Wah, kalau habis nanti ini. Iya. Habis nanti ini. Bahkan kadang ada orang itu senang dengan mata. Ya. Dengan kepalanya kambing misalnya, dengan mata ya. Kebetulan kepala kambing ditaruh di depannya dia. Iya, dia sedang ngincer matanya itu. Ternyata matanya diambil oleh orang depannya dia, diambil satu. Wah, kaget dia tinggal satu. Diambil lagi satu, habis matanya. Katanya kamu ambil sekalian mata saya ini. Jadi enggak masalah ya, enggak usah rebutan makanan. Kalau kita enggak dapat di sana diambil orang, nanti beli aja. Lebih baik kita jaga kehormatan daripada kita terlecehkan di depan makanan. Kadang-kadang masalah sepele jatuh kehormatan kita. Sabar. Nanti kalau punya rezeki kita beli aja. Adab makan. Karena sekali lagi ya ikhwan, orang itu nilai kita. Kadang kita tidak merasakan. Orang nilai ternyata, oh ternyata gini ya akhlaknya, oh gini adabnya ya. Jadi yang didahulukan adalah orang tua dan orang-orang utama. Sebagaimana di sini mereka tidak mau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kandungan hadis ini pula, asy-syaitanu la yatamakkanu min ta'ami ahli iman illa idza lam yadhkur ismallahi alaihi. Setan tidak bisa menguasai makanan orang beriman. Setan tidak bisa menguasai makanan orang beriman kecuali apabila dia tidak menyebut nama Allah atasnya. Kalau enggak nyebut nama Allah, enggak baca bismillah, itu dikuasai oleh setan. Jadi zikir itu sekali lagi ya ikhwan punya khasiat. Jangan dikira sesuatu yang sia-sia, rutinitas. Kemudian di antara kandungan hadis ini adalah asy-syaitanu yadfa'u ba'du ahli al-ghaflah li a'malin huwa yartadiha. Setan itu kadang mendorong orang yang lalai untuk melakukan amalan-amalan yang diinginkan oleh setan. Kadang ketika kita lalai, kita dipermainkan oleh setan. Seperti anak kecil mainan bola. Seperti tadi, perempuan didorong oleh setan mengambil makanan tanpa baca bismillah. Orang Badui didorong oleh setan mengambil makanan tanpa baca bismillah karena lalai. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula wujub taghyiril munkar, wajib mengingkari, wajib merubah kemungkaran. Jadi Rasulullah melihat kemungkaran langsung beliau robat, mampu dengan tangan, enggak mampu dengan lisan, minimal dengan hati. Dan itu iman yang paling lemah kalau kita hanya bisa dengan hati. Kemudian di antara kandungan hadis ini asy-syaitanu ya'kulu haqiqatan. Setan itu benar-benar makan. Wa yashrabu haqiqatan, dan benar-benar minum. Setan itu makan dan minum kayak kita. Walahu yadan yastakhdimuhuma fi hajatihi, dan setan mempunyai dua tangan yang dipergunakan untuk hajat-hajatnya. Jadi setan benar-benar punya dua tangan. Wallahu a'lam, mungkin itu dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Kita masih belum selesai tentang adab makan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.